Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat malam semuanya. Renungan kita pada malam hari ini yang tertulis pada 2 Korintus 5 ayat 1 yang berbunyi, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di dunia ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kebiasaan yang dilakukan oleh orang Batak ketika hendak memasukkan seseorang yang meninggal ke dalam peti. Sering sekali diawali dengan kata "Pina masuk tu bagas na sopinuk kani tanganna", memasukkan ke dalam rumah yang tidak dibuat oleh tangannya sendiri, karena tempat itu bukan dia yang membuat tetapi orang lain, dan ia ditempatkan di tempat itu. Konsep itu menjadi konsep yang sederhana, bahwasanya setelah kita mati kita tidak dapat mengusahakan apapun bagi kita, dan kita tidak tahu entah di mana kita dibuat, tetapi kita memiliki tempat yang bukan diciptakan atau kita buat sendiri, melainkan dibuat oleh orang lain. Itu adalah peti mati. Tetapi ketika kita melihat konsep apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ini kemudian menyadarkan kita bahwasanya kita akan memiliki tempat kita yang baru, yang bukan diciptakan oleh manusia, tetapi ia telah disediakan oleh Allah bagi kita. Dan orang-orang yang menempatinya adalah para pemenang. Bukan sekedar taat, tetapi adalah pemenang. Taat itu berada di bawah sesuatu hal, sedangkan menang itu berada di atas sesuatu hal. Sehingga ketika kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini, yang menempatinya adalah mereka-mereka yang telah memenangkan pertarungan imannya. Itu mengapa ia pernah mengatakan satu hal di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Dia mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dan kemudian dia mengatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ia mengatakan bahwa penderitaan di dunia ini adalah penderitaan yang ringan. Dan saudara tahu apa maksudnya? Bahwa penderitaan yang paling berat adalah ketika seseorang itu tidak masuk surga, melainkan memasuki neraka. Dan itulah penderitaan yang sesungguhnya. Jika kita berada di dunia ini menderita dalam hal membela atau dalam menunjukkan eksistensi keberimanan kita, maka itu adalah ujian yang kita harus lalui. Bahwasanya Paulus menggunakan analogi sederhana untuk dapat mengenakan pakaian baru itu, pakaian kebesaran itu, pakaian keagungan itu, maka kita harus menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan dalam hidup ini, dan para pemenanglah yang akan menerimanya. Sama halnya dengan saudara, semakin saudara ingin memiliki gelar yang baru, saudara ingin meningkatkan profesi saudara, gelar saudara, maka saudara tahu step by step saudara harus hadapi. Bahwasanya orang yang lulusan strata 1, S1, kemudian memasuki S2, kemudian memasuki S3, cara berpikirnya sangat berbeda sekali. Tugas-tugas mereka luar biasa hebatnya. Artinya ada hal yang terus meningkat dan meningkat. Dan kemudian ada orang yang karena ia tidak sanggup lagi meneruskannya, akhirnya meninggalkannya. Akhirnya ia tidak menjadi pribadi yang dapat menikmati apa yang ia usahakan sebab ia menyerah.
Bukankah ketika kita menyadari hal ini, bahwasanya kita perlu berjuang dalam hidup ini, hal itu telah disediakan bagi kita. Itu bukan karena kita baik sehingga kita diperkenankan masuk ke dalam sana, tetapi karena kita dibenarkan di dalam iman di dalam Kristus, dan itu telah dipersiapkan bagi saudara. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah saudara tetap berjuang untuk apa yang Tuhan persiapkan itu? Itu sudah tersedia bagi saudara, dan itu adalah milik saudara. Tetapi mengapa saudara tidak berjuang dalam hidup ini? Jika itu adalah milik kita, mengapa kita tidak memiliki sebuah semangat hidup dalam perjalanan ini? Mengapa kita kerap menjadi orang-orang yang pesimis? Kebanyakan orang sering sekali tidak mengawali dengan kepastian. Bahkan orang yang mengawali dengan keraguan-raguan sekalipun, mereka bisa memiliki tekad yang bulat. Sedangkan kita sudah memiliki jaminan itu dalam Roh Kudus. Mengapa kita tidak dengan begitu yakin menjalani hidup ini? Kita masih muda, diombang-ambingkan oleh ketidakpastian. Kita sering sekali frustrasi, bahkan putus asa. Dan ada juga yang meninggalkan imannya. Mengapa itu terjadi? Bukankah ia lari dari kepastian yang sesungguhnya? Kita ini adalah orang-orang yang berbahagia karena kita telah dipersiapkan dan disediakan tempat kediaman kita di surga kelak. Suatu yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Allah telah menyediakannya bagi saudara. Bukankah itu adalah sesuatu hal yang sangat menarik sekali? Tetapi banyak orang yang tidak mempedulikan hal yang sungguh-sungguh istimewa itu, hanya karena mereka terpikat dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Dunia ini akan segera kita tinggalkan. Ketika seluruh yang ada di dunia ini dibongkar, maka kita akan memasuki kediaman kita yang baru. Dan jika saudara mengerti itu, maka tidak sia-sialah kita menangis dan berharap di dunia ini, sebab Allah mempersiapkan itu bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mempersiapkan hal yang terbaik bagi kami. Engkau telah merencanakan hal yang penting sekali, sehingga air mata kami di dunia ini terbalaskan, karena Engkau telah menyediakan kelegaan bagi kami di surga kelak. Biarlah kami Tuhan hidup setia di dalam dunia ini. Biarlah kami Tuhan memenangkan pertarungan iman kami ini. Kami sungguh-sungguh menjaga dan memelihara iman kami dengan sungguh-sungguh. Ampunkan kami Tuhan akan kelemahan kami. Banyak hal yang kami lakukan yang keliru, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami dan tolonglah kami, supaya kami bukan sekedar taat, tetapi kami adalah pemenang. Terpuji Engkau, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.